Kembali lagi bersama saya Bocah di kok rasanya nggak enak ya kalau nggak ada seperti biasanya ada saudara saya di sebelah gini, karena ya biasalah ada konsep baru dari dia yang mengharuskan kita harus berkomunikasi melalui telepon. Jadi bagi saya agak ribet karena biasanya saya tidak perlu opening atau bridging untuk menuju ke suatu kasus. Sekarang harus dilatih menjadi seperti itu. Ternyata susah juga gitu loh. Oke. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah, tapi bukan sejarah kejadian atau apapun itu gitu loh. Kita akan membahas sejarah secara umum. Mungkin lebih ke seberapa penting sih generasi muda harus memahami sejarah. Itu aja pembukaan dari saya. Oke, langsung saja kita akan telepon saudara saya melalui telepon WhatsApp tentunya. Ini konsep yang aneh gitu loh, padahal kita bisa ketemu. Halo. Halo. Anjing. Halo bro. Apa nih? Aneh cok. Aku nggak biasa bridging Dewian aku. Jadi kayak gini konsepnya aneh soalnya sih, gawe aku ya udah lo. Terus? Iya. Basa-basi dhisik lah. Kan Dendi saiki. Gak cocok aku cok kayak gini cok. Dendi. Lagi di rumah ya kan? Hah? Lagi nyoba-nyoba ngedit gitu. Oh, ada project kah? Enggak, cuma kan komputer saya waktu itu kan ngeblank. Jadi harus mencari satu software editing yang dapat kompatibel dengan laptop tua saya. Oh, ya sepertinya satu-satunya solusi yang harus Anda lakukan adalah mengganti laptop. Benar sekali, tetapi banknya tidak mencukupi untuk hal itu, Pak. Ya, lampu merah masih banyak yang nyala kok. Oke. Gini bro. Aku akan mengangkat satu tema yang cukup menarik menurutku gitu loh. Kalau nggak menarik kita cut aja. Aku akan cari tema lain. Gini. Ada satu hal yang cukup membuat aku banyak berpikir belakangan tentang, kita akan membahas soal sejarah nih bro. Bukan sejarah suatu kejadian atau apapun itu gitu loh, tapi makna sejarah secara umum gitu loh. Mungkin pertanyaan awalku yang ingin aku lempar adalah, seberapa penting sih generasi muda itu mengetahui sejarah gitu loh. Oke. Aku pikir tergantung kebutuhan ya. Maksudnya kalau misalnya kalian duduk di sekolah dasar gitu, atau misalnya kalian masih sekolah, mungkin by administratif atau karena formalitas, jadi pendidikan sejarah dan juga mata pelajaran sejarah akan menjadi bagian dari satu bagian pendidikan seperti itu. Jadi mungkin mau tidak mau pada akhirnya anak-anak yang sekarang masih bersekolah memang harus memahami sejarah bagaimana. Dan itu tidak harus mengikuti sejarah Indonesia saja, tapi juga sejarah suatu yang mungkin diperlukan untuk pengetahuan anak-anak ke depannya seperti itu. Oke. Itu kan untuk pengetahuan secara umum nih. Konteksnya adalah sejarah di dunia pendidikan toh. Tapi nek menurut awakmu dhewe gitu. Nek kalau menurut dirimu sendiri bahwa kon merasa sejarah itu penting untuk mbok ketahui gak sih gitu? Ya itu tadi aku bilang kan by situasi gitu. Misalnya nih, aku ingin mengetahui sejarah silsilah keluargaku misalnya. Ya kan, tokoh nenek moyang, tokoh waktu masih kuis Meganthropus erectus mungkin ya kan. Jadi kita telusuri itu. Jadi kan memang selain dapat membuka asal usul di mana kita berada, juga ya kita berproses dengan mempelajari sejarah itu sendiri gitu. Oke. Jadi memang ya tergantung bagaimana cara kita membutuhkannya aja gitu. Misalnya awakmu saiki di kantor, kemudian ada satu orang baru yang tiba-tiba asing nih,
kemudian tiba-tiba ingin mengambil alih kantormu misalnya, kan pasti ngulik toh. Ini kira-kira ada apa dengan orang ini? Sejarah apa yang kemudian membuat orang ini datang, kemudian ingin mengambil alih kantormu, kan seperti itu. Jadi Ya, oke. so far aku pikir evaluasi juga penting sebenarnya. Oke. Jadi Oke. jadi menurutmu sejarah itu penting untuk diketahui oleh semua generasi muda gitu loh. Ya gak sih? Ya, Eh, by situasi ya. sebagai Ya. nek menurutku sebagai sesuatu hal untuk dipelajari memang penting. Tapi ya bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang merasa bahwa sejarah itu harus diingat ya apa aku menjelaskannya ya? Ya ngerti kan? Kan banyak narasi atau narasi-narasi orang-orang di luar sana yang dibangun bahwa kon harus menghargai sejarah dari suatu kejadian ini gitu loh. Sedangkan bagi generasi muda seperti aku ya, men, aku gak hidup tahun segitu gitu loh. Kenapa aku harus ikut merasa berkepentingan terhadap sejarah yang sudah terjadi gitu loh. Kalau untuk sekedar diingat atau dipelajari, oke lah. Aku setuju juga gitu. Tapi kalau disuruh untuk mengerti perasaan atau mengerti apa yang terjadi saat itu, ya men, aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa, paham nggak sih? Ya, paham. Oke. Sekarang ya apa pendapatmu tentang hal itu gitu loh? Apakah hal itu patut dilakukan? Maksudnya untuk mengingatkan generasi muda terhadap sejarah yang sudah terjadi, apakah harus sebegitunya gitu loh? Ya. Aku pikir pada akhirnya ya ketika kita semakin tumbuh dewasa gitu, semakin ada hal-hal yang memang patut kita simpan terlebih dahulu, karena memang dalam satu kondisi memang tidak terlalu kita butuhkan seperti itu kan. Tapi untuk katamu tadi, apakah kita harus melupakan sejarah dan segala macam, apalagi mungkin sejarah tentang bangsa kita, aku pikir untuk memahaminya penting, karena meskipun tidak berhubungan langsung dengan mungkin pekerjaan, mungkin profesi, tapi harus ada pengetahuan soal sejarah bagaimana bangsa ini terbentuk. Aku pikir itu agak penting untuk dipahami gitu. Tetapi untuk katamu tadi soal bagaimana kita kemudian ikut merasakan derita dari orang-orang zaman dulu, kemudian segala macam, aku pikir mungkin itu agak sedikit tidak perlu. Tetapi ketika kita ingin menghilangkannya, kita menggantikan dengan mungkin bentuk hormat aja ke mereka ketika maksudku. Iya, oke, aku paham. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa untukku sendiri bahwa men, ngapain aku merasakan mengerti akan hal itu gitu loh. Paham gak sih? Dan feedback dari orang-orang, loh, lu kok gitu sih gitu loh, kayak kon kok ngono sih, kon kok lupa dengan perjuangan para pendahulu kita. Men, fuck, aku gak ngerti ya perasaan berjuang. Menurut aku hidup di tempat yang sudah damai, aku lahir dalam kondisi damai gitu. Ya aku menghargai mereka. Aku menghargai mereka, tapi kenapa aku harus merasakan penderitaan mereka, paham gak sih? Iya. Yang gini. Sorry tak potong. Ya, yang aku gak suka adalah feedback dari orang-orang untukku sing aku kan merasa bahwa sejarah itu aku gak perlu ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Aku gak suka feedback orang-orang yang menjudge bahwa seakan-akan aku gak peduli terhadap sejarah, men. Aku peduli, tapi untuk ikut merasakannya itu adalah dua hal yang berbeda gitu loh, gak sih? Jadi aku pikir memang pada akhirnya orang-orang yang mungkin sangat concern terhadap sejarah dan kepingin sekali generasi muda kita untuk terus mengingat sejarah, pada akhirnya begitu adik kemudian begitu mengeneralisir bahwa ketika orang-orang tidak ikut merasakan penderitaan atau tidak ikut merasakan kondisi sejarah yang zaman dahulu, mereka dianggap sebagai orang yang melupakan sejarah. Seperti itu. Betul. Padahal memang cukup ekstrim pengeneralisir itu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa cukup mungkin ya, menurut aku dengan kita pahami, cukup kita dengan tahu bagaimana sejarah itu berlangsung dan terjadi, aku pikir itu sudah menjadi satu hal yang membuat kita juga respect terhadap sejarah, meskipun
kita tidak bisa merasakan feel ya dari mereka seperti itu. Jadi aku pikir orang-orang yang menjadi seperti itu, kekhawatiran kamu tadi, aku pikir adalah orang-orang yang mungkin masih belum bisa menerima perubahan gitu, bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi tidak ikut menderita, tidak ikut menangis mungkin bukan berarti tidak cinta terhadap bangsa Betul, kita, ya, ya betul. tidak cinta terhadap Indonesia dan tidak apa ya, tidak juga tidak bisa dijudge sebagai orang yang gak suka dan melupakan sejarah seperti itu sih Pak. Nah, dan satu hal lagi yang menjadi apa ya, kayak concernku kali ini adalah bahwa bukan hanya kita dipaksa untuk ikut peduli terhadap hal itu gitu loh, atau kita ikut merasakan terhadap hal itu, terhadap sejarah yang sudah terjadi. Tapi kadang ada kalanya kita diberikan narasi atau dibangunkan sebuah suasana yang seakan-akan kita juga harus ikut menyalahkan pihak-pihak apa ya ngomongnya? Pihak-pihak yang terlihat seperti apa aku nyebutnya? Villain dalam sejarah itu sendiri gitu, paham gak sih? Oke, contohnya gini lah. Dulu waktu masa perjuangan waktu masa kemerdekaan gitu. Ada orang yang merasa bahwa Belanda sampai saiki ku dulu, paham gak sih? Ada orang yang masih menganggap bahwa Belanda itu penjajah sampai sekarang gitu loh. Dan untuk orang-orang seperti aku yang tidak hidup di zaman Belanda, aku merasa bahwa Belanda negara yang indah gitu loh. Di sana bisa ginting dengan bebas, paham gak sih? Kadang kita dipaksa untuk ikut memusuhi hal-hal tersebut dengan narasi-narasi yang dibangun gitu loh. Nek menurutmu bagaimana pendapatmu tentang hal itu gitu? Itulah pentingnya literasi ya, itu pentingnya membaca gitu. Makanya orang-orang yang membangun narasi, membangun mungkin sedikit provokatif terhadap hal itu, ada mungkin kayak trauma masa lalu. Jadi kemudian dia yang juga pencinta sejarah gitu, kepingin generasi-generasi di bawahnya untuk ikut mengingat bahwa apa yang diderita oleh kakek moyang nenek moyang mereka atau mungkin siapapun yang berjuang di dalam sana itu adalah sebuah hal yang kita harus hormati dengan cara apa, mungkin bagi mereka dengan cara ikut merasa bersimpati, ikut merasa sedih, ikut merasa kesusahan waktu itu untuk mengingat mereka gitu. Tapi sekali lagi seperti yang mungkin aku dan kamu setujui bahwa bukan karena kita tidak menangis, bukan karena kita tidak ikut tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan, bukan berarti kita melupakan sejarah yang sudah sejauh ini gitu. Jadi aku pikir orang-orang harus mulai berpikir bahwa untuk generasi muda seperti kita dan mungkin generasi yang ada di bawah kita, untuk bagaimana bisa mengingat sejarah-sejarah kebangsaan, sejarah apapun yang ada di dunia ini, bukan untuk dipaksa, tetapi diberikan cerita dan biarkan mereka bebas untuk memahaminya gitu, entah dari perspektif mereka atau mungkin dari memahami dengan cara mereka lah, yang dengan seperti itu aku pikir. Oke. Bahkan kalau aku lihat ya ada tingkatan yang lebih ekstrim dari hal tersebut sampai apa ngomongnya. Kon pasti ngerti maksudku kan, aku kate karena ning ndi kon pasti ngerti kan. Ya bahkan ada satu hal yang masih sampai saat ini karena memiliki catatan merah dalam sejarah kita, hal tersebut sampai benar-benar dilarang mati-matian gitu loh di negara ini. Padahal berpuluh-puluh tahun sudah lewat, hal tersebut kan sudah gak mungkin terulang gitu loh menurutku. Paham gak sih? Oke, kita lewati itu dulu lah. Hal berikutnya yang ingin. Oke, boleh. Oke, sorry, tadi ada yang kelewat gitu. Itu tadi pentingnya kita membaca ya gitu. Dengan banyaknya kita membaca buku-buku sejarah ya apapun itu, semakin kritis pikiran kita dan semakin terbuka pikiran kita bahwa sebenarnya mungkin ya, ini masih kemungkinan sejarah yang sudah pernah kita dengar mungkin salah daripada kenyataan yang sebenarnya ketika masuk. Oh iya. Nah, itu makanya bagaimana kita harus membaca
harus banyak-banyak membaca dari semua referensi agar kita dapat menangkap dan kita dapat menilai dengan perspektif kita sendiri bahwa oke lah, meskipun tidak untuk disebar tapi at least bagi diri kita ada kebenaran pribadi yang membuat kita pada akhirnya kayak melihat sesuatu itu ya berbeda aja gitu, tanpa harus menunjukkan satu dan pihak manapun seperti itu. Tapi kalau kita melihat kondisi yang sekarang, banyak orang yang mencari kambing hitam terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh, tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang sulit dari sejarah itu sendiri adalah bahwa mencari kebenarannya itu sangat sulit sekali gitu. Ya. Karena ya. kan masa kita harus tanya ke orang mati gitu loh, kayak kita harus melakukan mediasi, memasukkan arwah mereka ke tubuh orang yang masih hidup, kan nggak mungkin gitu loh. Ya itu tugas sejarawan lah untuk mencari kebenaran tentang hal itu gitu. Mereka lah yang bertugas. Oke, ini lagi bro, tentang sebenarnya pertanyaan yang muncul di otakku seperti ini. Apakah sejarah itu hanya hal-hal yang menakutkan mungkin? Karena yang aku lihat adalah bahwa sejarah yang selalu diingat oleh kebanyakan orang adalah sejarah yang penuh dengan luka. Jarang orang membicarakan sejarah dari perspektif kebahagiaan. Kenapa selalu hal-hal yang from zero to hero yang menjadi topik pembicaraan banyak orang gitu? Kenapa gak yang from 50 ke 100 aja gitu? Kita kan nggak perlu terus-terusan mengungkit-ungkit trauma, mengungkit-ungkit luka, atau mengungkit-ungkit hal-hal buruk yang sudah terjadi di masa lalu. Paham nggak sih? Iya, paham. Kenapa orang selalu cenderung untuk merasa bahwa generasi di bawah kita harus tahu nih tentang betapa sakitnya kita dulu berjuang gitu loh. Paham nggak bro? Ya. Kenapa kecenderungan orang-orang seperti itu sih menurutmu? Ya. Gini. Mungkin apa yang selama ini kita tangkap ya, sejarah yang pernah kita dengar adalah sejarah-sejarah yang backgroundnya itu tentang tentang sesuatu yang ditindas ya kan, penjajah, tentang sesuatu yang menakutkan, tentang sesuatu yang traumatik, menimbulkan rasa trauma kepada pelaku-pelakunya dan membuat pada akhirnya mungkin generasi-generasi yang masih berhubungan dengan para para tokoh-tokoh yang terlibat ingin membuat kita untuk ikut kembali lagi ya, untuk ikut merasakan betapa pahitnya, betapa traumatiknya dan betapa kejamnya mungkin sejarah-sejarah yang ada pada zaman dahulu seperti itu. Tetapi tetap ada orang-orang yang juga mengingat sejarah-sejarah bahagia. Jadi gini, mungkin definisi sesuatu dapat dikatakan sebagai sejarah kan agak ada nih. Ya. Kan mungkin sekarang kita nilai dari waktu misalnya. Jadi mungkin patokannya ketika suatu peristiwa terjadi 100 tahun yang lalu mungkin bisa disebut sejarah. Tapi menurut aku, bahkan kemarin pun jika kamu mengalami sebuah peristiwa yang menakjubkan, yang fantastis, itu juga bisa menjadi sebuah sejarah bagi kamu gitu. Iya. Nah itu aku setuju bahwa sejarah dikatakan sebagai sejarah karena memiliki nilai memorial yang emosional nih, paham nggak sih? Masalahnya adalah kebanyakan hal yang diingat oleh banyak orang adalah nilai emosional yang mengarah terhadap hal-hal yang negatif. Entah itu kebencian, kemarahan, atau sakit, atau bahkan derita. Kita dipaksa untuk mengingat itu gitu loh. Apa gak bisa sih kita move on dari hal tersebut? Apa gak bisa kita memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh? Karena luka emang susah ya untuk disembuhkan gitu. Jadi mungkin luka mereka menimbulkan bekas yang sangat-sangat dalam sehingga ya sama seperti orang-orang yang mengalami musibah-musibah yang membuat mereka berubah gitu, maksudnya dalam artian secara psikologi, secara sosial dan segala macam. Jadi memang
kebanyakan sejarah yang pernah kita dengar adalah peristiwa-peristiwa yang di masa lalu yang memang pada dasarnya menimbulkan sebuah luka dan akan kita untuk bersimpati kepada mereka seperti itu. Oke. Ya, ya mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja yang perlu aku tanyakan, yang perlu kita diskusikan kali ini. Cukup menarik dan mungkin Ya, saya cukup kaget sekali dengan tema Anda. Padahal dulu saya tidak setuju dengan tema ini karena ini pernah mau dibodolkan ini. ya mumpung ada kesempatan. Oh, nangin dulu dong. Ini konsepnya gimana sekarang nih kita nih? Iya, tadi di awal sudah tak terangkan sih, kayak kita sekarang sudah mulai by phone karena ide gilamu ini gitu loh. Padahal kita bisa melakukannya dengan yang lebih mudah, tapi ya Dan jarak rumah kita terbilang cukup dekat. iya, kon ono ae sih anjing. Ya, iya wes. Aku kate closing marine. Kon closing dhisik wes. Tak tutup ya aku. Oke. Apa Ki? Iya, kon closing dhisik wes. Marine tak pateni. Kalau closing statement ya, closing statement Iya, ya. oke. Oke. Jadi dari semua diskusi yang sudah aku dan rekanku di sana, di luar sana diskusikan dari awal sampai sekarang ini adalah tentu kita tetap ya, maksudnya sejarah tetap perlu untuk kita ketahui, untuk kita pahami, tetapi kembali lagi dengan apa yang kita diskusikan, kita bukan berarti kita tidak merasakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, bukan berarti kita lupa dan tidak mau memahami sejarah. Kita tetap menjadi manusia sampai sekarang ini ya karena sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tanpa sejarah, tanpa masa lalu kita tidak akan pernah sampai di titik ini gitu. Aku pikir sekali lagi generasi muda kita juga penting untuk membutuhkan sejarah, untuk mengetahui dan memahami sejarah, asalkan tetap kita jangan terlalu ada hal yang harus kita perhatikan di depan. Move on memang terkadang menjadi pilihan yang lebih baik daripada flashback ke belakang. Oke, cukup ya. Oke, thank you Pak. Oke, dadah. Oke, bye-bye. Ya, kalau dari aku sendiri sih mungkin seperti yang Pak Karno pernah bilang bahwa jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul, sejarah tetap harus diingat sebagai sebuah kenangan yang memacu kita untuk bisa bangkit dan terus melangkah maju. Sejarah bisa digunakan sebagai motivasi tentunya, tapi kita cukupkan saja sejarah-sejarah yang memberikan kita luka. Mungkin aku gak valid ngomong gini karena aku tidak ikut merasakan, tapi menurutku memaafkan lebih baik daripada terus mengingat masa lalu yang kelam. Ya, itu aja sih. Sekian episode kali ini. Dadah.